Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik atau tema peran media sosial dalam kerja advokasi. Jadi bagaimana peran media sosial untuk seperti kita ketahui bersama sekarang ini di era digital ya, banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul, kemudian muncul ya orang-orang yang menolong, memediasi, itu juga dari lewat media sosial. Dan itu yang akan kita perbincangkan ini dalam edisi tentunya Perempuan Inspiratif. Dan narasumber kali ini yang kami pilih adalah Messi Rumokoy. Dan seperti biasa, untuk lebih dekatnya atau lebih kenal lebih jauhnya, tentu saya akan berikan kesempatan ya Tribuners kepada Messi untuk memperkenalkan diri. Kemudian nanti kita akan langsung dalam bincang-bincang. Silakan Messi. Terima kasih pada Pak Aswin. Ya. Perkenalkan, nama saya Eirene Messi Rumokoy. Saya aktivis Gerakan Perempuan Sulut. Ya. Ya. Dan Tribuners, demikian tentu perkenalan dari Messi ya. Dan kita akan langsung berbincang-bincang apa yang menginspirasi ya seorang Messi untuk terlibat ya dalam membantu akan atau kerja-kerja sosial, kerja-kerja bagaimana membantu, khusus di sini adalah sesama perempuan ya, perempuan dan anak bahkan yang mungkin ada persoalan kekerasan terhadap perempuan atau KDRT. Tapi sebelum itu tentu saya ingin bertanya ke Messi. Messi, gimana kemudian Messi menjadi aktif di Gerakan Perempuan Sulut? Boleh diinformasikan ya. Oke, terima kasih. Saya berteman dengan pada waktu itu ya, admin senior di grup Facebook Lambe Kawanua, Ibu Lili Hidayat. Dan saya sering lihat dia posting dan WA di story tentang perempuan. Terus di situ ada tulis Gerakan Perempuan Sulut, GPS. Ya. Pertama-tama saya nggak terlalu belum terlalu kenal. Tapi lama-lama wah, saya harus masuk di situ kalau ingin lebih dalam lagi kan. Karena di dalam GPS sendiri banyak jalur-jalur yang bisa memediasi. Kemudian saya kontak Japri, Mam, panggil Mam biasa. Boleh masukin ke grup GPS? Langsung respon cepat. Tunggu, saya kontak dulu Ibu Ruth, ketua Ruth Keisha sebagai ketua Gerakan Perempuan Sulut. Kemudian itu siang, DP malam langsung dia kasih masuk. Ya. Di grup WAG itu sendiri rame kan, postingan-postingan yang RUU apa waktu itu yang kekerasan dan lain-lain ya. TPKS. Tapi saya bilang pas ada masuk dari teman juga admin Lambe Kawanua itu, Lambe Rica masuk ke Japri saya, bagaimana ini bisa nggak bantu begitu. Terus saya bilang saya mau masuk di grup WA, terlalu rame maksudnya. Langsung saya Japri Ibu Ruth pada waktu itu. Dan setiap saya memediasi kasus dari Facebook, langsung saya Japri ke Ibu Ruth. Kurang lebih sudah ada 4 kasus yang masuk, dan ya ada beberapa yang menolong. Kasus-kasus perempuan yang diadvokasi oleh atau dimediasi oleh Messi, yang kasus-kasus gimana misalnya? Kalau yang saya dapat dari media sosial sendiri ya trafficking. Itu teman sih meneruskan karena dia tahu juga. Jadi karena dia tahu ini dia tahu harus jalurnya kemana. Jadi kalau pas ada bantu lihat postingan yang tentang perempuan dan anak, dia langsung cari Japri ke saya gitu. Jadi kalau di grup begitu ya, di grup WA begitu ya, itu memang karena sudah saling kenal, mungkin langsung maupun tidak langsung, tapi sudah saling mengetahui kapasitas masing-masing ya, sehingga kerja-kerja tidak sendiri berarti ya untuk membantu teman-teman ya, membantu teman-teman yang mendapat persoalan. Messi punya keinginan ya atau terlibat di dalam aktivis perempuan ini, apa yang melatar belakangi? Apakah karena memang melihat masih kurang, atau banyak hal yang
persoalan gender, persoalan kekerasan terhadap perempuan yang masih banyak, kemudian Messi ikut dalam kegiatan-kegiatan aktivis perempuan ini. Ya. Oke, terlepas dari itu semua, pengalaman pribadi sih saya yang memotivasi untuk saya harus bantu yang lain, jangan sampai hidupnya tuh ya kayak apa, perempuan itu harus merasa diri tuh berharga gitu. Ya. Jangan so kaweng kong misalnya so berantakan, laki-laki so pukul atau bagaimana, kong rasa diri itu tidak berharga. Lebih baik. Ada kan banyak yang bunuh diri Jo atau apa, sayang sekali itu dia. Jadi itu pengalaman pribadi saya karena saya korban KDRT juga, tetapi sampai sekarang saya aman-aman gitu. Semua saya serahkan sampai ujung-ujungnya, berlutut serahkan semua ke Tuhan. Akhirnya Tuhan ambil alih dan pulihkan semua. Jadi saya ambil niat, saya itu tinggal di Jakarta, saya di Manado baru 4 tahun. Jadi kita bilang kita harus ambil langkah, kali ini harus kuat komitmen, harus sekolah. Kalau di sini nggak bisa mau capai semua tujuan, kita harus ke Manado. Bahkan kita udah lari waktu itu dari Jakarta. Papa di kapal, jadi papa yang kasih modal semua. Jadi pulang ke Manado. Waktu berumah tangga di Jakarta ya? Iya, di Cipanas kita, di Cipanas, Bogor. Kemudian ada persoalan, kemudian datang ke Manado atau gimana? Persoalan bukan cuma 1-2 kali ya. Jadi kalau mau bilang pukul tinju sampai badara sampai kaki, kita serasa. Begitu juga dari orang tua, tapi bukan kekerasan itu. Tapi artinya hal ini ya yang ada kekerasan KDRT pernah mengalami. Kemudian waktu itu sudah berpikir terjadi kekerasan, sudah berpikir untuk misalnya melapor ke polisi atau mencari aktivis. Kan belum aktivis seperti sekarang kan. Jadi waktu itu gimana kalau bisa tahu? Sebelum saya niat ke situ, ya. 2 kali saya niat bunuh diri. Bahkan saya udah 2 kali saya pernah minum karbol. Tapi Tuhan tuh sayang, maksudnya bukan ini caranya. Cara menyelesaikan masalah tuh bukan di sini. Berarti sempat ini juga ya, depresi lah gitu ya. Depresi, karena putus saya asa, mau melapor ke orang tua. Kebetulan ayah kan jauh di Eropa kerja. Ibu ya bisa dibilang begitulah, tapi biar bagaimanapun itu kan orang tua. Iya. Jadi saya kalau mau curhat nggak pernah mau ke dia karena nggak baku masuk begitulah bahasa Manado nggak bisa. Artinya tidak ada punya kecocokan. pilihan. Jadi kita malu. Maksudnya yang pasangan hidup. Iya. Jadi kalau saya melapor curhat ke dia paling cuma mau dapat tobat, paling begitu atau apa tohnya ada penyelesaian. Jadi padahal yang dibutuhkan adalah dorongan bagaimana menyelesaikan support, masalah ya. Baru saya akhirnya simpan sendiri semua sampai ya mungkin depresi begitu kan. Saya kenapa kok begini? Saya sudah bela laki-laki ini yang saya ini menentang orang tua, kenapa kok seperti ini? Tapi seiring jalannya waktu, teman-teman datang, ada beberapa yang teman-teman di Jakarta ya, yang di Cipanas, teman-teman orang Manado yang di Jakarta atau teman-teman ada dari orang Manado, ada orang Sunda, ada orang Jawa, pokoknya teman lah ya, teman yang baik, teman orang tua anak, karena waktu itu kan saya kasih sekolah anak juga di Cipanas. Baru saya udah bilang mereka juga kasus yang sama tapi bukan KDRT fisik, misalnya selingkuh itu juga KDRT secara psikis kan. Iya. Saling supportnya di situ. Tambah lagi cerita artinya untuk mencari solusi ya sebenarnya. Tapi mereka bukan yang nakal, maksudnya kan ada yang perempuan juga sebagai itu dia pergi cari di kasus hal-hal yang negatif. Iya. Kalau ini orang jadi baku kasih kuat, udah lapor begini. Nah, itu yang pengalaman saya mau bagikan. Iya. Mau lapor pas waktu itu memang semua mau. Kalau awal langkahnya pergi visum, baru bawa laporan ke polisi. Jadi waktu ini ada teman yang sport untuk dilakukan visum. Kasih lakukan gitu. Tapi itu namanya istri ya. Itu yang saya mau bagikan, kayaknya berat. Gitu. Nggak mudah ya, tidak mudah. Tapi apalagi mungkin karena ada anak juga kan, jadi berpikir
Dan itu bukan satu dua kali, yang ketika saya anggap itu fatal, sudah saatnya bisa melapor, tapi emosi itu paling cuma begitu, nggak bisa dan punya kekuatan untuk memang benar-benar lapor. ya. Begitu. Karena berpikir bahwa suami dalam satu keluarga ya, Yes. mungkin banyak hal yang dipertimbangkan ya, Yes. ada pertimbangkan sehingga, tapi kemudian sampai melapor juga atau tidak melapor. Kalau kita di Manado mungkin so viral. Karena di sana waktu itu belum lah yang deng, kalau di Jakarta atau di Jawa jarang ya kita lihat grup-grup begini dong. Ya rupa di Manado kasus selingkuh, kasus apa semua top di media sosial begitu. Jadi kalau pada zaman dulu mungkin pas kita kasus itu boleh kita sine media atau ada teman-teman mungkin karena di Jakarta kan besar. Deng orangnya nak pusing tuh begitu. Beda di Manado. Jadi memang so pas DP arah. Akhirnya kita ambil keputusan yang tadinya ini kan kesekian kali. Kita harus komitmen, itulah sebagai perempuan mesti berani ambil keputusan. Bukan mau walaupun cerai. Tidak mudah. Betul. Saya harus ambil langkah. Saya tidak akan mau cerai, maksudnya. Kita harus merubah dong semua ini keadaan. Kita mau berangkat ke Manado, kita kuliah ambil ilmu hukum dengan tujuan kita mau jadi pengacara, mau bela kasus perempuan dan anak. Begitu. Dan puji Tuhan dapat jalur semua yang tadinya ijazah bawa kemari itu yang belum dilegalisir, tapi ternyata bisa dilegalisir di Manado. Sampai akhirnya saya kuliah di Universitas Terbuka, masuk semester 6 ini dia. So pas di prakteknya. Fakultas Hukum dengan IP yang 3,8 dan 4. Luar biasa. Yes. Dan ini ya, walaupun belum selesai, kemudian melibatkan diri ya. Jadi dari ada masa lalu di keluarga ya, ada masa lalu di keluarga. Kemudian itu jadi pengalaman. Jadi pengalaman dan nggak ada lagi mau simpang-simpang pahit. Iya. Begitu. Dan sekarang aktif selain di aktivis perempuan di mana lagi yang di admin di media sosial Topik Sulut. Yes. Apa yang didapatkan ketika terlibat di sebagai aktivis perempuan dan di Topik Sulut? Banyak ya, apalagi di Manado pas saya bilang tadi banyak yang hal-hal negatif juga diposting, tapi saya tetap ambil yang positifnya ya. Terutama berhubungan dengan perempuan dan anak gitu, karena banyak sekali ya grup yang bisa kita tiap hari lihat. Apalagi ada lagi seorang pejabat bawa lari anak di bawah umur. Baru-baru ini terjadi. Baru, pokoknya banyak lah. Ketika yang saya dapat sendiri, kurang lebih ada 2. Yang waktu itu kasus Mama Tiri mengambil hak anak karena kurang lebih seperti itu. Baru saya masuk ke komen-komennya yang tadinya cari penengah lah. Mana ini kita boleh mau ambil. Takutnya yang posting juga salah tuh, jadi begini. Akhirnya kita inbox, dia masuk inbox lebih dulu. Dia tunjukkan semua bukti, baru kita. Yang korban ini ya ceritanya, yang korban. Pihak keluarga anak, yang anak kandung. Baru kita teruskan langsung kita Pak Ibu Ruth. Ibu Ruth bilang, coba hubungi langsung Vivi juga bisa, Ibu Vivi dan Ibu siapa waktu itu ya di UPTD langsung. Saya kontak, bisa langsung saya mediasi ke pihak korban. Kebetulan mereka tidak tahu arahnya. Betul. Jadi tadinya mereka mau lapor itu ke kepolisian, tapi kan yang mau lapor ini kan masalah warisan. Dan ini kita arahkan ke UPTD PPA, Perlindungan Anak yang di Tikala dan Perempuan. Masuk jangan dari kasus warisan karena itu perdata. Iya. Masuk dan lama itu pusing, yes. Dan nggak tahu DP ujung. Selesai gimana, iya. Dan torang masuk akhirnya. Jadi kita maksudnya kasus ini awalnya warisan tapi kemudian terjadi kekerasan ya atau gimana? Awalnya ini dia punya suami sudah meninggal sebagai polisi, oknum polisi. Ada istri pertama, anak-anak dari istri pertama diurus memang dari istri pertama dan belum lama tinggal dengan Ibu Tiri. Kemudian suami ini meninggal. Lalu ya menurut isu yang beredar, tapi memang terbukti sih
Iya, iya. Di kamuflase semua sampai beasiswa anak pun. Kan enggak, Istilahnya bukan ya, diambil. maksudnya poin saya yang dilaporkan di PPAD perempuan dan anak itu Akhirnya apa? kita, karena mereka nggak tahu, kita Iya, iya. arahkan. Karena kita dapat jalur juga dari Ibu Ruth, kita bilang masuk laporannya penelantaran hak ekonomi anak. Jadi dia punya ranah pidana. Dan mereka memang buta tentang itu dia. Akhirnya mereka lapor, daripada kalian mau ketemu saya jauh di Likupang, lebih baik pergi melapor di PPA. Dan mereka turun langsung. Nah pada saat itu anak ada satu yang dibawa, kan ada dua. Langsung maksudnya di PPA ya, iya, di PPA, komunikasikan dengan pejabat di sana. Langsung di psikolog anak, tanya-tanya jawab, dan memang terbukti. Ada kekerasan, ada kekerasan juga, sampai dia takut dan penelantaran. Akhirnya dimediasi semua, pernyataan Ibu Tiri bisa kembalikan beasiswa senilai 30 juta. Gitu. Dan jadi anak ini bisa sekolah lagi ya, bisa melanjutkan sekolah dengan mendapatkan memang haknya dia itu, gitu. Iya. Kurang lebih begitu. Itu salah satu kasus ya, kasus ada yang satu lain. lagi yang kekerasan DP anak ini sebesar, tapi kekerasan dari orang tua kandung ibu. Ini anak perempuan, sudah dari mungkin ya dari kecil sampai dia kuliah. Tapi beranjak dewasa dia mulai agak berani baru dia masuk dari teman saya punya akun yang Lambe Rica-Rica. Lambe Rica-Rica meneruskan kepada saya, terus saya bilang, tunggu kita langsung tanya. Oh boleh. DP besok GPS langsung turun tangan. Sangat cepat. DP besok dan memang betul yang terjadi, langsung diungsikan itu cewek itu ke rumah saudaranya yang lain. Dengan GPS bilang, kalau ada terjadi lagi mama berani kasar, bilang ulang pada dia. Dan ini perempuan sementara hamil, masih kuliah. Kong dia takut pada DP mama, dari DP calon suami ini, DP mama enggak setuju mungkin lah karena hamil kan. Dan puji Tuhan kemarin dapat kabar semua melahirkan, butuh golongan darah O 2 kantong, kita bantu cari. So baku baik deng DP mama jaga sama-sama tuh korban ini yang sebelumnya deng DP calon suami. Artinya ada solusi ya. Yes. Ada solusi. Itu ya, ini Tribuners dua hal ya, contoh kasus yang bagaimana. Langkah kecil lah, tapi langkah kecil ya, nyata, tapi paling tidak ini yang dibutuhkan. Banyak sekali persoalan di tengah-tengah kita, di persoalan di masyarakat, persoalan khusus yang kita perbincangkan ini adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Dan ini hanya satu contoh kasus bagaimana Messi melakukan pendampingan, membantu memediasi yang awalnya dengan memakai fasilitas digital atau media sosial. Jadi ini tentu ya di bincang-bincang ini yang mau dikatakan adalah bagaimana media sosial ini kita gunakan, kita pakai untuk hal-hal yang positif. Betul. Ya. Ada banyak kan di media sosial, misalnya kita seperti yang dilakukan oleh Messi ini ya, bergabung di grup-grup komunitas. Kebetulan Messi memilih untuk bergabung di komunitas ya perempuan dan anak ya, bagaimana yang peduli terhadap perempuan dan anak, dan di situ Messi dapat melibatkan diri dengan melihat ada kasus, ikut memediasi ya, ikut mengadvokasi, memediasi, dan memberikan solusi sehingga membantu juga pemerintah, membantu langkah kecil. Orang kan mulai dari langkah kecil kan, nggak mungkin mau langsung di grup-grup itu kasus-kasus apa ya di media sosial itu, di grupnya GPS itu kebanyakan kasus-kasus apa kalau bisa tahu, yang sering tercetus di grup atau yang didiskusikan? Yang sering didiskusikan kekerasan seksual. Masalah yang di Unsrat juga tahu kan? Iya. Jadi kasus-kasus itu kalau di dalam diskusinya itu gimana? Mencari solusinya biasanya gimana? Melibatkan Messi dan teman-teman gimana? Kalau untuk kasus yang lebih
artinya lebih ya bukan ranahnya, karena perlu orang-orang yang memang DP otoritas di situ. Saya baca-baca sebagai pengalaman. Iya. Gitu. Jadi kan karena kuliah di Fakultas Hukum juga, Iya, jadi banyak sekali memberikan pengalaman ini ya. yang kita dapat. Iya. Bareking praktek. Betul. Kurang mau Dan tunggu ada ijazah. senior kan yang di dalam, sehingga banyak terlibat pengacara juga di dalam banyak GPS, pengacara juga, perempuan-perempuan yang duduk di balik layar UPTD, PPA dan lain-lain. Gimana kalau misalnya menolong orang-orang yang demikian sekarang, walaupun baru-baru ini sudah agak longgar, tapi kan ini masih masih pandemi. Gimana kemarin ya, waktu kemarin menolong orang-orang, menolong teman-teman yang ada masalah, gimana caranya dengan masih ada pandemi? Kan semua dunia digital, jadi kita main semua digital, dan mau turun langsung butuh 1-2 orang yang memang DP bidang, maksudnya kayak ketua langsung begitu. Mari jo mesti mau turun, bilang sudah jo ibu, nak perlu banyak-banyak yang langsung jo pada DP poin, maksudnya begitu. Betul. Kita kan cukup kasih jalur, kita nak perlu lagi mau turun di situ. Yang butuh penanganan langsung kan yang berkompeten lah di bidangnya kan, rupa yang ketua atau yang memang langsung di dinas perlindungan anak dan perempuan, seperti yang terjadi ini, yang perempuan mau melahirkan ini. Dan GPS mengurus semua beasiswanya, dapat beasiswa dia sambil kuliah. Sudah melahirkan, tapi dia dapat beasiswa untuk kuliah. Artinya memang kerja-kerja menolong orang ya, kerja-kerja bagaimana menolong akan ini kerja-kerja kemanusiaan lah ya, sehingga di GPS itu ada yang mungkin khusus advokasi hukum, ada mungkin soal psikologi ya, psikologi, ada korban kan yang traumatik, mengalami traumatik ketika mengalami kekerasan, misalnya KDRT atau kekerasan seksual kan pasti ada traumatik, dan yang membutuhkan tentu artinya harus kasih ke ahlinya, sehingga memang ada solusi. Tapi kalau mereka japri kan awalnya, kalau saya dapat nomor atau mereka yang japri dapat nomor saya, yang paling pertama saya bagikan pengalaman sendiri. Saya bilang jadi perempuan itu harus kuat dan berani ambil keputusan. Karena pengalaman sendiri itu yang akan menguatkan orang lain bahwa Messi sudah melewati, bisa melalui. Bisa. Iya. Dan ini kalau bisa tahu, Messi kembali rukun dengan keluarga atau gimana? Iya, kembali rukun sampai sekarang. Yang dia biasa kerja di kantor di balik layar kan, biasa bawa mobil mewah, sekarang dia mau tinggal di sini, bahkan dia betah, dan dia luar biasa ya, puji Tuhan. Olah kebun sendiri, tahu kerja kelapa. Suami saya orang Batak, tapi dia tahu balewang, dia tahu semua kecuali naik pohon. Dia tahu kerja. Makanya orang di kampung lain kali, artinya luar biasa ya, luar biasa. Dan ada kerja perubahan. apa aja dia ndak gengsi. Yang penting, walaupun orang bisa dibilang adalah yang untuk menghidupi dari hasil kebun, tapi ndak bergantung seolah di situ. Iya. Artinya gini, setelah mengalami satu episode yang tentu ya katakanlah pahit ya, tapi Messi bisa keluar dengan keluarga tentu sendiri. Kalau melihat di sini berarti suami juga berubah, kemudian tentu faktor anak juga perekat ya. Tapi kan orang harus ambil keputusan, keberanian, rupa kita bilang. Kalau kita nak berani ambil keputusan karena ini kesekian kalinya, orang keputusan apa yang diambil oleh Messi itu? Kita bilang kita harus lebih merubah yang ini situasi. Kita mau kuliah dan kita nggak bisa mau tinggal di sini terus karena pasti terganggu. Walaupun ada pikiran anak apa semua, berangkat. Jadi waktu datang ke Manado waktu itu sendiri. Nyanda dengan anak. Nyanda. Kita mama yang support Koman karena dia tahu. Akhirnya dia tahu karena dia kan artinya papa pasti bilang kan, karena kenapa dia semua berangkat, dan kebetulan kita pulang sempat ke rumah juga, mama bantu baba dia yang cepat, dia trauma takut kaki dia ikut dari belakang begini. Aduh, kita bilang sejahat itu kok ini kejadian for DP mata, artinya orang tua DP mata.
Karena kan kita DP anak. Ah. Akhirnya dia bilang, biar Jo ini mau kita 3 kali tak tunda tiket, apa? Tak undur. Pesawat Rugi. Mungkin Tuhan kasih jalan, kita itu harus kasih tinggal ini anak. Begitu. Dan Pertama dengan anak dengan kan? anak satu. Dan ternyata sampai di sini 4 bulan di Manado nyandak turun haid. Aduh, kita dah hamil. Kita bilang, kita pikiran, kebetulan ada teman TKW di Singapura. Mari Jo begini, kita sudah ambil keputusan kalau kita setengah mati mau masuk kuliah karena Kuliah mungkin di data Manado, dan lain-lain. di Manado. Iyo, di UT. Karena ya, itu yang nyandak tatap muka dan kita boleh Betul. berkegiatan lain toh. Iya, iya. Kita semua berangkat Jo di Singapura dan 1 kali. Tapi ternyata lolos masuk tre-tre di UT. Jadi kita bilang ya sudahlah, biar Berarti enggak apa-apa ini. sambil dah hamil tuh. Ujian pas 9 bulan Perupai, cuma ada motor bale-bale Likupang Manado ujian, apa itu antar. Suami langsung datang ikut di sini. Nggak langsung. Ada berapa bulan, hampir 1 tahun. Baru suami ikut di ini. Kita Ya? juga nak mau angkat-angkat karena kita takut dan terganggu. Makanya itu kita bilang perempuan harus berani dan ambil keputusan. Di saat orang su ambil keputusan, jangan gampang terpengaruh lagi begitu. Karena kan ya tahulah kalau suami buju atau apa. Iya, iya, iya. So Namanya sampai di suami istri sini, kan. so sampai di Manado, hidup harus ada tujuan. Itulah intinya. Apalagi sebagai perempuan. Tujuannya apa? Datang di sini ke Ya. sama kan ke keluarga kan di Jakarta. Datang di sini ada ke sama. keluarga besar kita di sini. Oh. Jadi datang dulu ke keluarga besar. Artinya sudah komunikasi dulu dengan keluarga besar ya. Nyanda di sini. Pak sampai sudah datang di Manado baru mama kontak DP adik. Pergi dulu di PAL 2. Ada dia bilang. Hah? Oh iya sini, tapi dorong enggak banyak tanya. Iya, iya. Nanti diselesaikan lah. Yang penting datang dulu. Datang dulu karena kan. Akhirnya Dan di saat Covid ya itu ya. Belum Covid. Belum. Oh, belum Covid. 2019. Oh, belum Covid. Belum Covid. 2019. Kita masuk kuliah kok langsung 2019 akhir. Dan setelah itu setelah itu kemudian ya, hampir setahun suami ikut, singkatnya ya, suami ikut Dia tahu datang. kita hamil. Iya, datang di sini dan itu enggak mudah juga bagi suami karena pekerjaannya kan ditinggalkan dan datang di sini harus mencari lagi. Dia berapa kali buju, tapi itu kita bilang kita so niat, kita so tekad, kita harus maksudnya buju capai. kembali lagi ke Jakarta ya. Iyo, dia semua tanggung semua. Mari Jo, mulai lagi kata yang baru. Kalau torangnya nak kuat sebagai perempuan, kong torang iko sia-sia tuh tujuan awal ngana datang di Manado apa? Itu yang kita bilang. Akhirnya sia-sia so masuk kuliah ngana balik sana. Kalau di sana terjadi lagi yang kisah lalu, bagaimana lagi ngana siapa mau tolong? Betul. Dan di sini sudah katakanlah di Manado hidup baru lah ya. Artinya suami sudah ada, pasti sudah komitmen berarti ya. Komitmen kemudian kan kuliah, suami kuliah juga enggak kerja. Yang enggak kerja dia lulusan listrik. Oh, listrik ya. Dan sekarang gimana? Boleh diceritakan ke Tribuners setelah selain aktif juga kan ibu rumah tangga juga ada anak, gimana keseharian kan tidak mudah kuliah, aktif di organisasi, urus anak, bahonor lagi di PAUD. Gimana itu boleh diceritakan? Ya intinya orang harus pintar-pintar bagi waktu dan niatlah kembali ke komitmen. Memang itu komitmen itu memang membentuk sekali itu karakter dan kisah hidup. Nggak ada komitmen hidup tuh ya begitu rupa layangan putus. Nggak bisa arah dan nggak akan sukses. Itu kita bilang. Kita pegang komitmen, kita harus capai, kita PSH, kita harus jadi pengacara. Kasus yang pertama kita mesti bela perempuan dan anak. Seperti itu. Dan Tribuners ya tentu ini bincang-bincang kita tadi pertama adalah bagaimana seorang Messi ya, dia membantu orang lain, memediasi akan teman-teman perempuan yang bermasalah dalam hal ini KDRT maupun kekerasan seksual yang sebelumnya ternyata dialami juga oleh Messi. Jadi
kenapa dia terlibat di kegiatan kemanusiaan adalah pernah mengalami, dan dari kesaksian hidupnya itu dia memberikan membagi ke teman-teman, bahkan menolong ya. Menolong tentu, dan tentu dia tidak sendiri, dia terlibat di satu organisasi yaitu Gerakan Perempuan Sulut. Dan Tribuners tentu ini ya bagian high story ya, atau story dari seorang Messi. Dan karena kita dibatasi oleh waktu, dan seperti biasa saya akan beri kesempatan kepada Messi untuk closing statement. Closing statementnya bisa berusaha pesan-pesan ke teman-teman perempuan, atau apa saja, singkat saja, silakan. Ya baik, pesan saya terakhir untuk para perempuan, jangan takut mengambil sebuah keputusan jika itu timbul dari hati nurani. Banyak godaan, tapi harus berani ambil keputusan. Dan di saat orang sudah ambil keputusan, orang harus bentuk suatu komitmen. Jadi apapun nanti yang badai datang, ya nak mau gampang goyah. Tujuan itu harus dicapai. Sebelum, walaupun kiri kanan dan itu suasana yang mengganggu sekali, bahkan bikin down, harus tetap ingat, orang harus capai. Begitu. Dan, komitmen. Ya. Dan itulah bincang-bincang kita tadi terkait bagaimana peranan media sosial dalam kerja advokasi, dan juga tadi bagaimana Messi menceritakan akan kisah hidupnya ya, kisah hidup, dan juga bagaimana membantu orang lain untuk kemanusiaan. Dan tentunya saya Asin Lumintang dari Tribun Baku Dapa mengucapkan terima kasih kepada Messi yang sudah dari GPS ya, Gerakan Perempuan Sulut, yang boleh hadir di sini, kita boleh berbincang-bincang, membagi pengalaman, membagi informasi, dan semoga apa yang sudah di sharing tadi boleh bermanfaat bagi para Tribuners. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Baku Dapa. Dan kita akan bertemu lagi pada besok hari dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.